Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, senang untuk bisa menyapa Anda. Dalam 5 menit ke depan saya akan sharing satu firman Tuhan yang penting mengenai pikiran. Bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara Today's Message. Dan saya akan bicara kali ini soal pembaharuan pikiran. Saudara, sadarkah Anda pikiran saudara dan pikiran saya adalah satu pikiran yang terbentuk sejak dari kecil. Baik di dalam keluarga, baik di dalam kehidupan bersahabat, dengan lingkungan, waktu kita kerja, waktu kita kuliah, dan seterusnya. Sehingga kita mengalami proses pembentukan pikiran dari kecil. Sampai waktu kita ketemu Tuhan, pikiran kita yang lama sudah membentuk kita. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita mengambil keputusan, memilih, bereaksi menurut rekaman yang sudah ada di pikiran kita, yang akhirnya menjadi sebuah kepercayaan kita, yang akhirnya menjadi sebuah pemikiran kita, proses kita, sesuatu informasi yang kita dengar, sesuatu kejadian yang kita lihat, itu diproses dalam pikiran yang sudah terbentuk sejak masih kecil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 23 ayat 7a berkata bahwa sebab sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemikiran-pemikiran kita itu akan membentuk diri kita. Apa yang kita pikirkan, kita jadi seperti itu. Maka itu Rasul Paulus dengan tulisannya kepada orang di Roma, dia mengajarkan supaya pikiran kita dibaharui. Sebab itu dia bilang, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Atau dalam terjemahan lain, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya kamu tahu apa yang menjadi kehendak Allah, mana yang sempurna, mana yang baik dari Tuhan, dan mana yang berkenan dari Tuhan. Nah, ayat Rasul Paulus berkata Roma 12 ayatnya yang kedua ini, dia tidak berbicara soal memilih mana yang baik, mana yang buruk, tidak. Tapi bagaimana kita bisa memilih mana yang baik dengan mana yang merupakan kehendak Tuhan. Nah, itu dibutuhkan pembaharuan pikiran. Karena pemikiran-pemikiran yang kita dibentuk sejak masih kecil, nggak semuanya jelek kan? Ada yang bagus kan? Tapi belum tentu itu sesuai dengan firman, saudara. Sehingga pemikiran yang baik yang kita dibangun, itu justru bisa menghambat apa yang Tuhan mau kerjakan sebenarnya. Saudara, ketika Tuhan berkata kepada muridnya bahwa dia akan disalibkan, menderita, ada seorang murid yang bernama Petrus bereaksi dengan cepat. Dia menarik tangan Tuhan dan dia berkata, sekali-sekali tidak boleh terjadi padamu. Apa yang Tuhan katakan? Enyahlah kamu iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan engkau menjadi batu sandungan bagiku. Sebab dia berpikirkan yang baik supaya gurunya tidak mati. Tetapi Bapa di sorga membuat supaya justru Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mau ingatkan sama saudara, kalau Anda sudah terbentuk pola pikir tertentu, saudara harus melihat kebenaran firman bilang apa. Setiap kebenaran firman kalau membombardir pikiranmu dan membuat pikiranmu berbeda, yang Anda harus ikuti adalah firman. Kalau pemikiran kita masih tetap kita pegang begitu saja, walaupun itu salah, maka setiap kebenaran firman yang kita dengar, pada akhirnya masuk dalam proses berpikir yang salah, dan keluarnya pasti salah. Anda paham maksud saya? Nah, karena itu ketika Anda punya pola pikir diubahkan, setiap engkau dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu Anda proses dengan benar. Jadi waktu Anda dengarkan apa yang saya ngomong hari ini, di dalam proses pembaruan pikiran, dengarkan apa yang saya bicara, dan Anda harus selaraskan pola pikirmu dengan kebenaran firman. Bukan sebaliknya, membuat firman Tuhan masuk dalam konsep berpikirmu. Tidak. Makanya banyak orang tidak mengalami mujizat karena mereka memikirkan firman dalam proses berpikir yang salah. Tapi kita justru harus mengubah proses berpikir yang salah untuk selaras dengan firman. Saya percaya kalau pembaharuan pikiran terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidup orang Kristen, saya percaya akan banyak terobosan terjadi dalam hidup kita. Karena itu Tuhan berkata lewat Rasul Paulus bahwa Allah sanggup mengerjakan jauh lebih banyak melampaui dari apa yang Anda pikirkan dan Anda doakan. Saudara, mari berpikirlah yang benar lewat pembaharuan pikiran. God bless you. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Today's Message. Amin.